10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai CPO Processing Plan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah alat dan mesin. Dosen pengampu Bapak Anton Rahmadi. Itu saya akan memperkenalkan teman-teman yang ada yaitu Novita Anggreni, Sergio Alvarez orang Manado, saya sendiri, ada Dharma Pawang, dan ada Mersiana Pangalatoke. Langsung saja untuk latar belakang mengenai kelapa sawit. Kelapa sawit ini merupakan tumbuhan pohon yang artinya memiliki bunga dan juga buah, yang buahnya ini nanti akan diolah menjadi CPO, yang ketika akan diolah itu pastinya menunggu buahnya matang dengan ditandai berwarna merah kehitaman. Nah, dalam menunggu matangnya buah itu dapat diambil buahnya pada umur 4 tahun. Jadi ketika pohon kelapa sawit itu sudah berumur 4 tahun, nah, pada saat itulah saat yang baik untuk memanen buah kelapa sawit. Nah, dalam pengolahan kelapa sawit itu pastinya untuk memperoleh minyak dan juga untuk memperoleh inti sawit, sabut, cangkang, bahkan tandan kosong. Nah, dalam proses pengolahan kelapa sawit ini pengolahannya menggunakan proses ekstraksi CPO secara mekanis. Jadi ketika buah itu diekstraksi untuk memperoleh minyak, itu akan dimurnikan lagi, akan masuk ke proses pemurnian sehingga minyaknya itu siap untuk digunakan. Selanjutnya tahap proses pengolahan. Proses pengolahan sawit menjadi CPO. Yang pertama, ada stasiun penerimaan buah. Proses ini dimulai dengan penimbangan buah, kemudian tandan buah sawit dibawa truk pengangkut untuk dipindahkan ke loading rem. Pada loading rem dilakukan sortasi buah yang dibutuhkan untuk produksi. Selanjutnya, yaitu stasiun pemasakan sterilizer. Tandan buah sawit dari loading rem dimasukkan ke dalam lori-lori, kemudian lori-lori ditarik masuk ke dalam sterilizer untuk proses pemasakan yang berlangsung selama bantuan sawit yang berasal dari boiler yang bertekanan kurang lebih 3 kg cm3 dengan temperatur 132,88 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu stasiun penebahan atau thresher. Pemisahan buah sawit dengan tandannya terjadi pada thresher, di mana tandan buah sawit akan terbanting oleh putaran pada alat ini, sehingga buah yang menempel pada tandan akan terlepas dan jatuh ke dalam bottom conveyor. Tahap selanjutnya yaitu stasiun keempat. Pada stasiun ini terdiri dari 2 alat proses, yaitu digester dan screw press. Pada digester dilengkapi dengan pisau pengaduk yang berfungsi sebagai pelumat buah sawit. Kemudian, lumatan buah yang berupa serat dan biji masuk ke dalam screw press untuk diperas.
Tahap selanjutnya yaitu stasiun pemurnian. Pada stasiun ini terdiri dari beberapa alat yang digunakan, yaitu vibrating screen, sun trap, cylindrical settling tank, setting tank oil purifier, dan vacuum dryer. Dengan tujuan masing-masing alat yaitu menyaring serat dan kotoran. Vibrating screen, pasir pada tangkasan trap, cylindrical setting tank untuk pengendapan sisa-sisa kotoran dan serat pemurnian yang terjadi pada oil purifier, dan vacuum dryer untuk mengurangi kadar air. Selanjutnya yaitu penyimpanan. Penyimpanan minyak dilakukan pada suhu sekitar 60 derajat Celcius. Berikutnya yaitu fungsi alat dan mesin. Fungsi alat dan mesin dalam proses pengolahan CPO. Yang pertama adalah central tank, berfungsi untuk menampung sementara minyak yang keluar dari pres dan juga untuk mendapatkan pasir dan kotoran lain yang terikut dengan minyak. Yang kedua, vibrating screen atau ayakan getar, berfungsi untuk memisahkan minyak dari serabut kasar dan halus yang terikut pada minyak. Yang ketiga, crude oil tank atau buffer tank, berfungsi untuk mengendapkan partikel-partikel berat yang tidak larut dan lolos dari ayakan getar. Yang keempat, oil settling tank, berfungsi untuk memisahkan minyak, air dan kotoran dan non-oily solid atau NOS secara gravitasi. Yang kelima, oil tank, berfungsi sebagai tempat sementara oil sebelum diolah oleh purifier. Yang keenam, oil purifier, berfungsi untuk mengurangi kadar air dalam minyak dengan cara sentrifugal. Yang ketujuh, vacuum dryer, berfungsi untuk mengurangi kadar air dalam minyak produksi. Yang terakhir, storage tank, berfungsi sebagai penyimpanan sekaligus penimbunan minyak yang akan dipasarkan. Selanjutnya adalah hasil produksi akhir. Produk akhir dari proses ini adalah minyak kelapa sawit mentah, di mana untuk mendapatkan minyak kelapa sawit ini yang siap digunakan, diperlukan penanganan yang lebih lanjut agar memberikan nilai tambah yang tinggi. Selain itu, CPO juga dapat dijadikan sebagai produk olahan lain, seperti produk pangan, yaitu margarin, dan untuk produk non-pangan, seperti elokimia, yaitu ester, asam lemak, dan masih banyak lagi. Dan untuk analisis ekonomi, di mana CPO atau minyak kelapa sawit mentah merupakan komoditas yang unik di Indonesia, di mana kelapa sawit ini menjadi andalan dan Indonesia menjadi produsen terbesar kelapa sawit dan posisi kedua ditempati oleh negara Malaysia. Kedua negara ini secara total menghasilkan sekitar 85-90% dari total produksi minyak kelapa sawit. Berikut ini juga ditampilkan tabel produksi minyak kelapa sawit pada tahun 2016, di mana negara Indonesia menempati posisi pertama dengan produksi minyak kelapa sawit 36 juta ton metrik, di mana menunjukkan bahwa permintaan dunia akan minyak cenderung tinggi sejalan dengan jumlah populasi dunia dan meningkatnya konsumen yang berbahan baku minyak kelapa sawit. Pada tabel ini juga terdapat produksi dan ekspor minyak kelapa sawit di Indonesia mulai dari tahun 2008 sampai 2016. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa produksi kelapa sawit naik drastis selama 1 dekade terakhir. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI menyatakan bahwa Indonesia bisa memproduksi paling tidak 40 juta ton kelapa sawit per tahun 2020. Namun, beberapa bulan terakhir, BPS mengumumkan neraca perdagangan. Pada bulan Februari, nilai ekspor turun 11,33% dari tahun sebelumnya, hingga pada bulan Mei kemarin mengalami penurunan mencapai 2.000 per ton ringgit Malaysia. Hal ini disebabkan oleh karena lockdown di seluruh penjuru dunia yang secara tajam mengurangi permintaan. Terdapat juga tabel harga CPO kontrak
pengiriman 3 bulan di BMD, di mana pada tahun 2019 hingga pada bulan Mei 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis. Baik, terakhir kesimpulan mengenai CPO Processing Plan, yaitu pengolahan CPO merupakan suatu proses untuk memperoleh minyak melalui proses ekstraksi CPO secara mekanis dan proses pemurnian. Minyak sawit ini termasuk minyak yang cukup murah dan cukup mudah dan sangat stabil gitu ketika akan digunakan, baik itu untuk produk makanan, kosmetik, atau kebersihan maupun biodiesel atau biofuel. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Mewakili teman-teman yang lain, mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Terima kasih dan semoga bermanfaat.